Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para penonton, pemirsa dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepada Allah. Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Dalam hidup ini kita harus sepenuhnya meyakini kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Dikarenakan hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi kehidupan berputar seperti layaknya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan bercukupan, tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa, namun cukup untuk kita nikmati. Namun di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya karena perjuangan dan sungguhnya yang kita lakukan membuat kita dicintai oleh Allah. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita itu berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia maupun di akhirat nanti yang digenggam oleh kita. Lalu apa saja tanda Allah akan menaikkan derajatnya seseorang? Yang pertama adalah dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang dihadapi. Allah akan memberikan kesulitan kepada hambanya, namun tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya atau kemampuannya, yang mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami, wahai Allah. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dari ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini menjadi acuan untuk kita agar kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian selalu bersabar dan syukur dengan yang kita jalani karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Lalu yang kedua adalah dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai terhadap kita. Pada fase ini kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai terhadap kita hingga kita seakan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzalim kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain, namun mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi terhadap kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat
bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sedang perhatian kepada kita. Dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita. Maka dari itu kita harus selalu bersabar dan selalu minta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Kemudian yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika mengalami kesedihan di situasi yang memiliki banyak masalah yang bertubi-tubi yang membuat kita sedih yang berkepanjangan, masalah yang kita alami baik itu masalah besar maupun masalah yang kecil, hal ini adalah salah satu tanda Allah sangat menyayangi kepada hambanya. Masalah yang kita alami adalah menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh, itu sangat wajar. Tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga selalu bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Dan Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan ini. Dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hambanya berada dalam kesedihan dan kepedihan sendirian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Dalam keadaan yang sedang kita alami, kita harus selalu ingat bahwa Allah itu akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun, baik bahagia maupun dalam keadaan sedih. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara tanda-tanda Allah akan menaikkan derajat kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ini ada benarnya, ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini ada salahnya, itu semata-mata atau murni dari kesalahan saya pribadi, karena saya merupakan manusia yang biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua bisa menonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.